guys, perkenalkan nama saya Argadanius dan saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul proses mata kuliah arsitektur komputer. Check it out. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses berisi instruksi, data, program counter, register pemroses, stak data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state. Terdapat 4 konsep dasar manajemen proses, yaitu yang pertama, multiprogramming. Multiprogramming adalah salah satu teknik penjadwalan di mana tugas yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar. Misalnya membaca buku data dan disket atau CD, atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas lainnya. Yang kedua ada pseudo-paralelisme. Pseudo-paralelisme adalah eksekusi proses secara paralel pada sistem. Yang ketiga ada multiprocessing. Multiprocessing adalah kemampuan pemroses komputer yang dilakukan secara serentak. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor tersebut. Yang keempat ada distribute processing. Distribute processing mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Terdapat 5 status proses, yaitu yang pertama new. New adalah status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ada running. Running adalah status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Yang ketiga ada waiting. Waiting adalah status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event, seperti penyelesaian input-output atau menerima sinyal. Yang keempat ada ready. Ready adalah status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi oleh prosesor. Proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Yang kelima atau yang terakhir ada terminate. Terminate adalah status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Setiap proses dalam sistem operasi digambarkan oleh sebuah proses control block atau PCB. PCB juga berfungsi sebagai tempat menyimpan atau gudang informasi apapun yang bervariasi dari proses ke proses. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal berikut, yaitu yang pertama status proses, yang kedua program counter, yang ketiga CPU register, yang keempat informasi manajemen memori, yang kelima informasi pencatatan, dan yang terakhir informasi status input dan output. Penjadwalan proses merupakan pembagian waktu yang dilakukan agar suatu proses dapat berjalan sepanjang waktu dan penggunaan CPU menjadi lebih maksimal. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering dilakukan sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan program lain di saat CPU sedang bekerja. Terdapat 3 penjadwalan proses. Yang pertama penjadwalan antrian. Setiap proses yang memasuki sebuah sistem akan diletakkan pada antrian job yang terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Yang kedua adalah scheduler. Sebuah proses dapat mengeksekusi hanya untuk beberapa milidetik sebelum meminta permintaan input atau output. Yang ketiga adalah switch context. Switch context adalah kegiatan mengganti CPU ke proses lain dan kemudian beralih ke proses yang baru yang memerlukan penyimpanan sesuatu keadaan proses lama. Ada 2 operasi pada proses, yaitu yang pertama pembuatan proses. Suatu proses dapat membuat beberapa proses baru melalui sistem pemanggilan pembuatan proses selama jalur eksekusi. Pembuatan proses dinamakan induk proses, dan proses baru disebut anak proses dari proses tersebut.
Secara umum suatu proses memerlukan sumber daya tertentu, misalnya waktu CPU, memori, berkas, dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, ada terminasi proses. Terminasi proses merupakan sebuah proses mengakhiri proses ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhirnya dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem pemanggilan exit. Interupsi sistem adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tidak bergantung proses saat itu sedang dalam state running. Contohnya selesainya operasi masukan atau keluaran. Ada 3 jenis interupsi, yaitu yang pertama interupsi clock. Interupsi clock yaitu sistem operasi yang menentukan apakah proses yang sedang running telah dieksekusi selama jatah waktunya. Jika telah mencapai jatah waktunya, maka proses dialihkan ke state ready dan proses lain dijadwalkan untuk running. Yang kedua, interupsi input-output. Interupsi input-output yaitu kejadian di mana peralatan input-output melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi. Sistem operasi segera menentukan aksi-aksi input-output yang harus dilakukan. Yang ketiga, page atau memory fault, yaitu pemroses menemui pengacuan alamat memori maya yang tidak terdapat di memori utama. Sistem operasi segera memerintahkan untuk mengambil page yang terdapat alamat yang dimaksud untuk dipindah ke memori utama. Hubungan antar proses dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, proses yang kooperatif. Proses yang bersifat simultan dijalankan pada sistem operasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, proses independen dan proses kooperatif. Suatu proses dikatakan independen apabila proses tersebut tidak dapat terpengaruhi ataupun dipengaruhi oleh proses lain yang sedang berjalan dalam sistem. Sedangkan proses kooperatif adalah proses yang dapat dipengaruhi ataupun terpengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan pada sistem. Yang kedua, komunikasi proses dalam sistem. Untuk berkomunikasi dengan yang lain, perlu disediakan sebuah alat-alat proses kooperatif, yaitu sebuah komunikasi dalam proses atau inter-process communication. IPC menyediakan mekanisme untuk mengizinkan proses-proses untuk berkomunikasi dan menyelaraskan aksi-aksi mereka tanpa berbagi ruang alamat yang sama. Thread atau proses ringan. Yang pertama, konsep dasar thread. Thread disebut juga sebagai proses ringan yang merupakan unit dasar dari utilitas CPU, yang mana di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama disebut dengan multithreading. Yang kedua, keuntungan multithreading. Keuntungan multithreading antara lain responsif, berbagi sumber daya, ekonomis, utilisasi arsitektur multiprosesor, user threads, dan kernel threads. Yang ketiga, model multithreading. Model multithreading yaitu antara lain model many-to-one, model one-to-one, dan model many-to-many. Dan yang keempat, pustaka thread. Pustaka thread bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Demikian presentasi saya, yaitu tentang proses mata kuliah arsitektur komputer. Thanks for watching and God bless you.